Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alimul ulama, para hujjaj, tokoh masyarakat, para sepuh atau pemimpin sepuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga yang teristimewa juga kepada seluruh pengurus takmir Masjid Telaga Kahuripan. Mudah-mudahan Allah muliakan, dan juga teristimewa kepada seluruh para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berkah kehidupan kita dan senantiasa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang utama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita bersama-sama melaksanakan ibadah salat subuh kita. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kebaikan yang kita lakukan mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dan ibadah yang sudah kita laksanakan, ibadah yang sedang kita laksanakan, dan ibadah yang akan kita laksanakan, mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, sebagai kebaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak nanti di yaumil akhir kita sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Perbanyaklah kita mengucapkan salawat, membaca salawat atau mendawamkan salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan wasilah atau perantara kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sama-sama mendapatkan syafaatul uzma atau syafaat yang besar, dan tidak ada syafaat kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita lantunkan, salawat yang senantiasa kita baca, salawat yang senantiasa kita dawamkan mendapatkan atau dijadikan wasilah mendapatkan syafaat, dan kita dikumpulkan bersama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini saya menyampaikan kepada Pak Jalu kemarin ada 3 bencana ya. 3 bencana ini dikali 4. 3 di dunia, 3 pada saat sedang sakaratul maut. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bencana-bencana itu akan datang kepada seorang manusia atau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka yang meninggalkan salat ya, mereka yang meninggalkan salat, mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku Islam tapi tidak salat. Jadi salasun fid dunya wa salasun indal mauti wa salasun fil qabri wa salasun yaumal qiyamati. Jadi masing-masing 3 ya, 3 di dunia, 3 setelah maut atau setelah meninggal, 3 fil qabri atau di dalam kubur, dan nanti 3 bencana itu di yaumil qiyamah atau di hari akhir. Dalam surah Ad-Dzariyat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku ciptakan jin dan manusia, sungguh aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nafas oleh Allah, kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya 2 waktu yang sedang kita tunggu, yaitu waktu salat dan waktu saat kita nanti meninggal. Maka perbanyaklah kita melaksanakan salat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat ya. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Ini sebagaimana hadis dalam ayat diriwayatkan oleh Tabrani, awwalu ma yuhasabu, yang pertama kali nanti dihisab yaumal qiyamati, pada hari kiamat, as-salat, salatnya. Fa in saluhat saluhat sairu amalihi wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Jadi kalau salatnya benar atau salatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan salatnya rusak maka rusaklah seluruhnya ya, seluruh amalnya. Maka salat menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan, karena itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beberapa keterangan perintah salat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salah satunya ya, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi yang pertama kali dihisab itu adalah salat kita nanti di yaumil akhir. Maka perbanyak kita salat kepada Allah, tentunya salat yang khusyuk. Yang diminta oleh Allah adalah salat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un gitu. Beruntung orang yang beriman itu kalau sholatnya khusyuk ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin sholat saja, terus kita laksanakan sholat kita ya, sementara belum khusyuk nggak apa-apa, sholat saja terus, sholat nanti lama-lama minta kepada Allah, karena yang ngasih kekhusyuan itu Allah. Kita minta kepada Allah agar sholat kita khusyuk, ya Allah pengen sholat kita khusyuk, karena nanti beruntung bagi orang yang beriman ya, beruntung bagi orang yang beriman yang sholatnya khusyuk, yang sholatnya hanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah dirilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agamanya. Orang yang meninggalkan sholat berarti meninggalkan agamanya. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Orang yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agamanya, dan orang yang atau meninggalkan sholat berarti dia merusak agamanya atau meninggalkan agamanya. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat sebagai mukmin, apalagi ya masjid dan musolah di dekat rumah kita, jangan sampai nggak berjamaah ya. Dan dulu pada zaman Rasulullah luar biasa tantangan sholat berjamaahnya karena jauh rumahnya. Bahkan ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, orang yang buta. Kata Rasulullah di akhir cerita itu, kalau kamu masih mendengar azan maka datangilah suara azan itu ya. Dan sholat ini tidak ada
tidak mengenal dia sehat atau sakit. Karena walaupun tidak boleh ditinggalkan walaupun dia sedang sakit, karena dalam fikihnya itu ada tata caranya. Kalau kita bisa sholatnya berdiri, berarti dalam keadaan sehat, maka kalau kita bisa berdiri, berdirilah, gitu ya. Selagi kita masih sehat walafiat, utamanya sholatnya berdiri. Kalau misalnya ada asam urat, ya kan, nggak bisa jalan, ya ada lagi bisa tidak bisa berdiri, bisa sambil duduk, ya kan, itu sholat tuh. Jadi tidak ada pengecualian, dia sehat ataupun sakit tetap melaksanakan, karena ada ada tata caranya. Kalau kita nggak bisa berdiri tadi sambil duduk, nggak bisa sambil duduk sambil berbaring, ya kan, sambil berbaring, bahkan sampai dengan bahasa isyarat, itu sholat tidak boleh kita tinggalkan. Maka sholat tidak boleh kita tinggalkan kalau kita berazam, kalau bisa setiap waktu kita berjamaah kepada Allah Subhanahu wa taala, berjamaah di masjid bersama tetangga kanan kiri kita, bersama saudara-saudara kita. Maka insya Allah kalau ini kuat berjamaahnya, apalagi sholat subuhnya. Ustaz Imam Fatur Rahman sering membacakan tentang hadis tentang keutamaan sholat subuh berjamaah kalau lagi pada saat isi kajian. Maka berjamaahlah kalau kita mampu berjamaah. Kalau kita sakit memang tidak bisa jalan, nah itu berarti ada keringanan, ya, rukhsah, berarti kita bisa di rumah. Tapi kalau masih bisa kita merangkaklah, bahasanya begitu, ya. Maka sholat ini menjadi penentu nanti kita amal, karena itu yang pertama dihisab. Ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa uriya 'an Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala man tahawana bis salati ma'al jama'ati aqibahu Allah ta'ala bithnataini asyrata baliyatan, thalathun fid dunya wa thalathun indal mauti wa thalathun fil qabri wa thalathun yaumal qiyamati. Dari riwayat dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man tahawana bis salati, barang siapa meremehkan salat ma'al jamaati, salat berjamaah, maka Allah taala akan menghukumnya dengan 12 macam bencana. Jadi 3 dikali 4 12, ya. 3 tadi di dunia, 3 di atas setelah mati atau pada saat sakaratul maut, 3 fil qabri, dan juga 3 nanti pada hari kiamat. Jadi 12 bencana, 3 di dunia, 3 di kala mati, 3 di dalam kubur, dan 3 pada hari kiamat. Amma thalathul lati fid dunya fal ula yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizqihi. Jadi ada 3 bencana di dunia. Apa itu? Yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizqihi. Yang pertama itu adalah Allah menghilangkan berkah dari kasabnya dan rizkinya. Kasab itu dalam Al-Quran itu perbuatan mencari rizki, ya. Jadi perbuatannya, rizki itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan mencari rizki. Kadang ada orang yang susah banget mencari pekerjaan, susah banget, udah kemana-mana mencari pekerjaan. Terus kalau kita tanya sholat enggak? Nah itu, ya. Jadi kadang ada yang susah banget, terus ada juga yang gampang banget. Memang dari awalnya, apalagi dari mulai remaja, dari mulai balik, sudah rajin melaksanakan duha. Yang sunah-sunahnya sudah dilaksanakan, ya, apalagi yang wajib, ya. Kadang tuh pekerjaan nyari dia gitu, ya. Karena Allah kasih kemudahan. Tapi bagi orang yang meninggalkan sholat, yarfa'ullahul barakata min kasbi wa rizki. Jadi Allah menghilangkan berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair. Jadi bertambah kebaikannya. Kemarin Ustaz Abdul Aziz, ziyadatul, bertambah kebaikannya, bertambah berkahnya, rizkinya berkah. Kadang memang kalau dari segi hitung-hitungan matematik, wah kurang, ya. Jadi gajinya 2 hari sudah koma, ya. 2 hari gajian sudah koma, udah nggak ada lagi, ya. Jadi nggak ada berkahnya, habis.
Tapi ada orang yang gajinya sederhana sekali, ya. Kalau guru-guru di kampung saya ngerasain dulu, gajinya itu hanya 250.000, ya, 250.000. Kalau di kampung mau mana bayaran, ya, orang buat makan aja susah, kadang bayaran setahun sekali, dirapel semuanya. Saya masih ingat dulu waktu bapak saya nyekolahin saya itu di SD udah datang, Pak saya mau nggak sanggup ngebiayain sekolah, tapi nanti kalau ada rezeki saya bayar semuanya. Tapi memang begitu, ya, buat makan aja susah, apalagi buat sekolah. Makanya saya bilang saya pengen sekolah, pokoknya pengen sekolah, pengen nyantren kalau bisa, gitu ya, sambil pesantren, gitu ya. Jadi kalau kita meninggalkan sholat, maka hilang rizkinya, hilang berkahnya, susah aja bawaannya gitu, ya. Karena Allah hilangkan keberkahannya. Itu yang pertama tadi. Jadi yarfa'ullahul barakata min kasbi wa rizqihi. Jadi Allah menghilangkan, ya, menghilangkan kasab dalam mencari rezeki atau mencari perbuatan mencari rezeki, sama Allah persulit dia rizkinya itu. Jadi karena dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tsaniyatu yanzi'u minhu nurus salihin. Jadi yang kedua, ini di dunia nih. Jadi bencana orang yang meninggalkan sholat di dunia, ya, bencananya di dunia. Yang pertama tadi menghilangkan berkah rizkinya, dihilangkan berkah rizkinya dan mencari rizkinya. Yang kedua itu Allah mencabut darinya cahaya orang soleh, ya. Jadi yanzi'u minhu nurus salihin, Allah mencabut darinya cahaya orang soleh. Kalau orang yang sholat pasti dia ngambil wudhu dulu, ya. Sebelum sholat dia wudhu, karena salah satu syarat sah dari sholat itu adalah wudhu. Kalau dia 5 waktu, dalam satu keterangan bahwa kalau orang yang sholat 5 waktu itu seperti dia mandi 5 kali, gitu, ya. Berarti kalau dia mandi 5 kali secara bersih, badan itu bersih berarti. Kalau dia mandi 5 kali, bayangin 2 kali saja kita pagi sama sore, insya Allah badan kita segar, apalagi 5 kali. Maka kalau dia berwudu, belum sholat sunnahnya, ya, ini baru sholat wajibnya yang 5 waktu itu, maka tadi cahayanya itu akan muncul. Dia memang nggak ganteng, nggak tampan, ya. Kalau saya memang udah tampan dari dulu, gitu ya. Jadi nggak tampan, memang mukanya biasa-biasa saja, tapi kadang kelihatan, ya Allah nikmat banget dipandangnya. Itu kenapa? Karena ada cahaya orang-orang soleh di situ, ya. Cahaya kesolehannya itu muncul. Sederhana. Tapi bagi orang yang tidak sholat, itu Allah cabut cahaya kesolehannya itu. Ya, walaupun tampan, walaupun cantik, walaupun ganteng, rupawan segala macam, biasa-biasa aja, gitu. Kenapa? Memang tadi. Jadi Allah cabut darinya cahaya orang-orang soleh. Kalau kita lihat pandang orang-orang soleh itu, ya Allah Rabbi, Masya Allah, luar biasa, ya, bercahaya mukanya. Itu guru-guru kita, ya kan, luar biasa bercahaya mukanya. Karena kenapa? Hatinya bersih, pikirannya bersih. Setiap kali dia mau sholat dia berwudu dulu. Maka insya Allah dia wali-wali Allah, ya kan. Kalau kita lihat para ulama-ulama kita, Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Cahaya orang soleh. Nah, bagi orang yang tidak sholat dicabut itu, hilang semua, ya, kusam bawaannya, suntuk aja bawaannya, gitu, ya, ngelihatnya suntuk. Itu yang kedua tuh di dunia tuh. Yang pertama tadi cabut berkahnya, yang kedua dicabut cahaya orang-orang soleh, dan yang ketiga adalah wasalisatu yankunu mabghudhan fi qulubil mu'minin, dia menjadi orang dibenci dalam hati kaum mukminin. Jadi dibenci, ya, nggak disukain, ya, ya bergaul saja, tapi ya kewajiban, apalagi kalau misalnya kita tangga kita, ya sebut kewajiban kita mengajak, ayo kita sholat berjamaah. Tapi kalau orang sudah diajak, nanti ada kaum muslimin itu, kaum mukminin itu dalam hadis ini dibenci dalam hati kaum mukminin, ya. Jadi nggak suka, gitu, ya, tidak ada rasa suka, bukan berarti tapi memang itu dari kata Nabi begitu, dibenci orang yang tidak sholat. Allah saja tidak suka, ya, Allah tidak suka kepada orang yang tidak sholat kecuali dia bertobat. Karena keterangan atau surah
Maryam tadi yang saya bacakan di awal, ya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang menyia-nyiakan salat dan menuturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menuai kesesatan, kecuali orang yang bertobat. Dia tidak sholat tapi dia bertobat nantinya, ya Allah saya bertobat, saya dulu nggak sholat, saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu banyak maksiat. Lantas dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan tidak dianiaya sedikit pun, ya. Jadi orang yang tidak sholat hari ini nggak sholat, tapi terus kita ingetin keluarga kita lah, nggak usah jauh-jauh, ayo sholat, nggak lagi, nggak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, atau nggak sama sekali masuk, ya. Kita sudah ingetin, sudah aja, ayo kita sholat, ya. Kewajiban kita mengajak, yuk kita sholat, yuk berjamaah di masjid, ya, yuk berjamaah. Lantas dia tidak mau melaksanakan itu, ya sudah, ya, kewajiban mengajaknya sudah kita laksanakan. Kalaupun nanti dia dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mau sholat, nah pastinya itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain kita mengajak, memang hidayah Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hatinya, maka mudah nanti dia melaksanakan. Dia bertobat kepada Allah setelah meninggalkan sholat dulu, maka insya Allah tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak dianiaya sedikit pun nanti di yaumil akhir, ya. Maka kewajiban kita mengajak. Jadi tadi azab yang ketiga di dunia adalah, pertama dicabut berkah rizkinya, dicabut berkah mencari rizkinya. Yang kedua dicabut cahayanya orang-orang soleh dalam dirinya. Dan yang ketiga, bencana bagi orang yang meninggalkan sholat di dunia itu adalah dibenci sama orang atau tidak disukai oleh orang-orang mukmin yang lain, ya. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat, ya. Itu yang pertama, ayo, tiga pertama di dunia. Yang kedua, tiga kedua maksudnya, ya, ada tiga bencana di kala mati. Wa ammal lati indal mauti fal ula yuqbadu ruhu atshana walau syariba ma'al anhari. Jadi yang pertama itu, dia dicabut nyawanya dalam keadaan kehausan, sekalipun dia minum air bersungai-sungai. Jadi dicabut nyawanya dalam keadaan kehausan walaupun dia minum sebanyak-banyaknya. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu cabut nyawanya sedang kehausan walaupun minumnya banyak, walaupun bersungai-sungai dia minumnya. Kita tidak tahu sakaratul maut orang yang soleh, tapi kemarin ini semalam baru 7 harian, makanya semalam belum sempat baca lu. Habis 7 harian saya, itu luar biasa. Kalau Pak Haji Muslih sedang mengimami sholat ini, ada ibu-ibu meninggal kemarin di Sasak, sedang tasyahud awal, ya, sehat walafiat, meninggalnya malam apa tuh ya, hari Kamis dia masih ngaji, Jumat malam Sabtu. Jadi mau Isya itu berarti Kamisnya masih ngaji, malam Jumat masih jalan. Jadi sholat Isya, setelah itu dengar rasa ngorok begitu, ya, anaknya datang ke kamar, lagi sakaratul maut, ya bahasanya. Dan hebatnya itu tidak tidak goyang saat tasyahud awalnya. Dia hanya dipeluk sama anaknya di sini, ke sebelah kanan, berarti itunya engleknya sebelah kanan. Setelah itu pas dicek nafasnya sudah nggak ada. Dan itu sedang tasyahud awal, tangannya masih begini. Saya kemarin takziah karena malam Sabtu, berarti saya nggak, malam Minggu itu nggak bisa ikut tahlilan. Malam berikutnya setelah pulang dari Jogja itu saya tanya, apa amalan si emak ini, gitu. Kok hebat sekali sholatnya, biasa-biasa aja. Kalau ngaji di musola aja kita mau lagi majlis taklim itu di belakang aja dia. Salah satu kelebihannya itu pada saat setelah ngaji dia nyampe ke rumahnya itu nyampein kepada keluarganya. Tadi kata Ustadz ini ngajinya begini tuh, satu udah dijelasin. Yang keduanya, tidak pernah sebelum sholat itu lepas dari tasbih dan berzikir dan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu amalan, dan setiap malam. Berarti setelah dia sholat, berwudu,
atau sebelum tidur dia sholat terus dia berwudu lantas tidak pernah lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang dibacanya apa kata saya? Yang dibacanya adalah sholawat. Kalau tadi tasyahud awal itu kan nggak sampai, berarti selesai tasyahud awal pikiran saya itu kalau dia udah asyhadu, karena udah begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, perkiraan saya dia sedang membaca salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lantas dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sakaratul maut, sedang tasyahud awal. Saya bilang, ya Allah, kita aja belum tentu, yang mandiin ustazah saja saya belum tentu kayak gini. Bayangin raut mukanya itu senyum. Kalau kita sakaratul maut belum tentu kita, ya kan? Ya tadi nih, azab bagi orang yang meninggalkan sholat. Boleh jadi sudah haus-haus, ya sudah minum berbagai banyak. Saya lihat orang yang sakaratul maut yang kedua kemarin, ya, saudara saya, wak saya, itu berbeda banget mukanya, ya berbeda banget kajian sholatnya. Kata anaknya, ini sering sholat nggak nih wak nih, kata saya. Kadang sih memang berbeda banget, ya luar biasa. Saya bilang, ya Allah, si ibu yang tadi itu, Ibu Marsani namanya, ya Allah Rabbi, itu sambil senyum. Bayangin, ya tidak, kalau dalam keterangan itu kalau kita sakaratul maut itu seperti orang hidup dikulitin gitu ya, seperti orang hidup itu dikulitin. Bayangin kalau kambing itu dikulitin lantas dia masih ada nyawanya, itu luar biasa sakitnya. Kalau kita kegores saja sakit, ya apalagi ini dikulitin, itu dahsyatnya sakaratul maut gitu ya, dahsyatnya sakaratul maut. Maka kalau ini kayak nggak sakit gitu, begitu doang 2 kali narik katanya, kata anaknya, sudah itu dong, langsung begini. Dan pada saat itu tangannya masih begini, masih posisi tasyahud awal. Ya Allah Rabbi, dan kelihatan mukanya itu bercahaya dan sambil senyum, padahal orang biasa aja. Dan salah satu kelebihannya adalah dia selalu menginfakkan hartanya. Ya, saya tanya, ada nggak kelebihan yang lain? Ini Pak Lukman katanya tuh, emak itu tuh kalau punya uang 10.000 pasti 5.000-nya diinfakin gitu. Atau ada orang yang ngasih, ya kan? Kalau karena di janda biasanya ada orang ngasih tuh, ada orang datang ke rumahnya dari masjid ke dari mana itu langsung dikasih lagi. Oh, ini kelebihannya nih, gitu ya. Kelebihan si ibu ini. Jadi makanya Ustadz Tanjung kemarin tuh kalau yang infak itu mungkin pada saat sedang susah, kata Gus Bah kan, sedang susah itu infaknya lebih banyak. Gitu. Bayangin punya uang 10.000 diinfakin 5.000 kan 50%-nya berarti, gitu. Dan itu tiap hari katanya. Dan salah satu kelebihannya juga yang itu setiap kali orang lewat itu pasti ditanya, ya, ditanya pasti, mau kenal nggak kenal pasti ditanya. Ya kalau bahasa Sunda, rekaman Nabi, rekaman gitu pasti. Setiap kali orang lewat itu ditanya sama dia. Mau kenal kayak nggak kenal itu sambil senyum. Ya Allah Rabbi, makanya meninggalnya indah sekali. Masya Allah. Saya bilang, ya Allah, belum tentu saya bisa begini. Makanya mudah-mudahan kita selalu berdoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Kita meninggal dalam keadaan itu betul-betul. Saya bilang ini husnul khatimah meninggalnya. Sedang sholat dan sedang bersolawat, dan pastikan tasyahud awal itu di akhirnya itu sedang bersolawat kepada Rasul, karena memang dawam solawat. Ya sudah mas sholatnya rajin, ya dari segi harta mah ya jauh banget, nggak ada apa-apanya, orang susah gitu. Tapi ternyata kehidupannya itu atau akhir hayatnya itu sangat luar biasa ya, menjadi contoh juga buat kita. Kalau orang kaya sih masih mending, ya, tapi ini orang susah dan ternyata sangat dermawan. Setelah digali sama saya, ngobrol saya banyak, saya bilang, oh kelebihannya luar biasa ya. Mudah-mudahan kita termasuknya. Jadi bencana nanti di kala sakaratul maut bagi orang yang meninggalkan sholat itu haus nggak hilang-hilang, ya, haus nggak hilang-hilang. Yang kedua, bencana bagi orang yang meninggalkan sholat di saat sakaratul maut itu adalah yashtaddu alaihi naz'u ru'ihi. Jadi diibaratkan atasnya atau diberatkan atasnya pencabutan nyawa. Jadi diberatkan pencabutan nyawanya. Kadang ada orang berhari-hari, ya, lagi sakaratul maut itu berhari-hari. Itu bukan lagi, kalau tadi kan kebalikan, sehat walafiat, masih bisa ngaji, masih bisa sholat, setelah itu les saja, udah bahasanya begitu, ya, les saja. Ada orang yang sudah berhari-hari, kalau bahasa di kampung, ayah kayaknya hendak ditunggu ya, kayaknya ditungguan pokoknya gitu. Ayah kayaknya ditungguan, kayak lila ya sakaratul maut. Nah, kadang memang begitu,
ya setelah dicari siapa yang masih ditunggu gitu ya, baru tuh saya beberapa kali melihat dan mengalami itu, nungguin siapa nih, saudara siapa, atau ada yang pernah punya dosa nggak ini orang sama tetangganya gitu, dan ternyata ada orang tertentu yang datang itu langsung ya, berarti memang masih ayakan yang ditungguan kata Ustaz Awas itu. Jadi sebelum sakaratul maut masih ada ditungguan kan, masih ada yang ditunggu gitu ya, susah gitu, dan berhari-hari luar biasa. Kadang ada orang kejar. Beberapa tahun yang lalu kali saya masuk ke IGD-nya Dompet Duafa, itu orang diikat tangannya, kakinya diikat, itu luar biasa, sampai melengking itu. Selang beberapa waktu, ya nggak lama lah, sekitar 5 menit saya masuk ngurusin adik saya, ngurusin adik saya masuk, itu meninggal. Wah, saya bilang dahsyat sekali, yang tadi itu sedang sakaratul maut, berarti nggak lama meninggal. Ya 5 menit kemudian saya lihat itu ternyata meninggal, anaknya sedang ngaji di sampingnya. Itu pada saat diikat tangannya, ya Allah Rabbi, sampai ke atas, kakinya sampai berontak, sampai diikat sama, ya Allah Rabbi, segitu dahsyatnya ya. Nah mudah-mudahan kita nggak seperti itu ya, nauzubillah, kita mah yang baik-baik saja mudah-mudahan ya. Makanya tadi jangan meninggalkan sholat. Jadi susah, diberatkan saat sakaratul mautnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nauzubillah, mudah-mudahan tidak. Yang ketiga, ini bencana saat kita sakaratul maut, orang yang meninggalkan sholat, yaitu dikhawatirkan dia akan kehilangan iman, nauzubillah ya. Ya kafir berarti, kalau tidak beriman kepada Allah kafir. Orang kafir yang sudah balasannya bukan lagi surga, pasti nerakanya Allah. Ya maka ini bencana bagi orang yang meninggalkan sholat saat sakaratul maut. Yang pertama tadi dicabut nyawanya dalam keadaan kehausan, sekalipun dia minum bersungai-sungai. Yang kedua diberatkan saat pencabutan nyawa, dan yang ketiganya nauzubillah, dia khawatirkan dia akan hilang atau kehilangan imannya. Ya, maka jangan sampai kita meninggalkan sholat. Contohnya sudah banyak orang yang baik, dermawan, dan senantiasa sholat, maka dalam keadaan husnul khatimah gitu ya. Itu ketiga atau tiga bencana yang kedua ya. Tadi bencana saat di dunia, yang keduanya saat tadi sakaratul maut, dan yang ketiganya, adapun yang ketiga bencana dalam kubur ya. Sudah mah di dunia kita susah, sakaratul mautnya susah, sudah jelas di alam kuburnya juga ada bencananya. Apa itu? Wa amlati fil qabri fal ula yudayyiku alaihi su'alu munkari wa nakir. Jadi yang pertama itu dipersulit atasnya pertanyaan mungkar dan nakir. Susah dia jawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kalau kata malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka, kita nggak bisa jawab ya kan, karena nggak pernah sholat kita di dunia. Ya ngaku mah Islam, tapi Islamnya KTP doang gitu, tapi sholat kagak, apa enggak gitu. Jadi susah nanti menjawab munkar dan nakir. Bahkan kalau ada satu pertanyaannya itu luar biasa memang kan. Kalau dulu pernah kita dengar ada orang yang susah, lantas dia ingin menjadi orang kaya, digelarlah sayembara dan mengikuti sayembara. Ya orang kaya ini pengen di kuburnya ditemenin gitu ya kan, ditemenin. Nah orang susah itu hanya punya kampak dia karena mencari kayu bakar, dan dia siap demi kekayaan, demi harta, dia siap nemenin orang yang meninggal, orang kaya itu dalam kubur ya. Setelah ditanya itu 40 hari hanya masalah kampak saja, itu pertanyaannya 40 hari itu nggak selesai. Maka setelah dia selesai menemenin yang si mayit dalam kubur itu, nggak mau dia, kampak saja. Pertanyaannya itu 40 hari 40 malam, pertanyaan hanya satu kampak saja. Didapat dari mana, dipakai untuk apa, mungkin kan pertanyaan. Maka nanti orang yang meninggalkan sholat itu, bencana saat di alam kubur, dia susah menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, susah, nggak bisa jawab. Berarti dapat siksa kubur kalau gitu ya kan. Orang pertanyaan malaikatnya susah dijawab, itu dipersulit kata Nabi. Jadi dipersulit saat dia menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Yang kedua, tsaniyat
tashtaddu alaihi zulmatul qabri, dan yang kedua diperhebat atasnya kegelapan di alam kubur, gelap di alam kuburnya, ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat di alam kuburnya gelap. Kebalikan berarti orang yang mendapatkan nikmat kubur, insya Allah dapat terang alam kuburnya, luas seperti luasnya bumi katanya. Itu ya. Jadi yang nemenin nanti amal solehnya. Berarti nanti kalau yang nggak sholat ya amal buruknya. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah wasalisatu yudayyiku qabruhu hatta tandamma adla'uhu. Jadi dia disempitkan kuburnya sehingga tulang-tulang rusuknya terkumpul menjadi satu. Saking sempitnya berarti. Ya, jadi orang yang meninggalkan sholat akan disiksa di alam kuburnya. Pertama tadi dipersulit menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Yang keduanya diperhebat atasnya gelap di alam kubur, berarti gelap banget, segelap-gelapnya. Dan yang ketiga yaitu sempit kuburannya sehingga tulang-tulangnya itu dijadiin satu, merekat gitu. Ya, dijadiin satu, menjadi satu, dikumpulin menjadi satu. Ya kan ada orang alim, orang soleh dalam kuburnya jasadnya masih utuh, kain kafannya kadang masih wangi, ya kan? Tapi orang yang meninggalkan sholat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya, oleh Allah akan digelapkan di alam kuburnya. Nauzubillah. Nah, mudah-mudahan kita enggak masuk nih ya. Karena insya Allah kita masih bisa berjamaah di musola Al-Ikhlas, masih bisa berjamaah di masjid Raya Telaga Kahuripan, ya. Sesulit apapun kita, sesusah apapun kita, kalau sudah azan berkumandang berhenti semua kegiatan, laksanakan sholat. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah kubur ini, dari siksa kubur ini. Dan yang ketiga terakhir atau yang keempat, tiga bencana yang keempat yaitu wa ammal lati fi yaumil qiyamati. Adapun tiga bencana pada hari kiamat ialah fal ula yashtaddu alaihi hisabu. Yang pertama, orang nanti di yaumil kiamah, orang yang meninggalkan sholat adalah diperberat atas hisabnya. Jadi hisabnya itu diperberat, amal buruknya yang banyak, ya amal baiknya nggak ada. Misalnya kalau dia nggak sholat, apalagi sudah nggak sholat maksiat terus gitu ya, walaupun sebetulnya wallahu ghafurur rahim. Ya kalau dia bertobat, kan tadi di surah Maryam ayat yang tadi dibacakan itu kan, kalau dia tidak sholat lantas dia bertobat kepada Allah lantas dia sholat, maka ampunan Allah itu sangat luas. Wallahu ghafurur rahim. Jadi nanti diperberat atas hisabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wasaniyatu yaghdabu alaihi rabbuhu. Dan yang kedua dimurkai Tuhannya. Dan yang ketiga wasalisatu yu'aqibuhu Allahu bin nar. Jadi yang ketiga Allah menghukumnya dengan neraka. Jadi kalau orang meninggalkan sholat itu hisabnya berat, amal buruknya nanti banyak, apalagi orang yang muflis, pas berarti ya, apalagi orang yang muflis dan nauzubillah rugi berarti. Yang kedua tadi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga berarti masuk ke dalam neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari fitnah dunia karena kita meninggalkan sholat, dari fitnah sakaratul maut, dari fitnah kubur, dan nanti dari fitnah di hari kiamat. Ya, orang yang meninggalkan sholat maka Allah akan berikan azab yang sangat pedih, dan mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari azab Allah, dan Allah senantiasa istiqomahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, ini ada satu lirik lagu atau satu lagu ini dulu dipopulerkan oleh Ustadz Jabir Al-Bukhari ya. Mudah-mudahan berkenan. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri,
walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang fardu sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hatilah riang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hatilah riang. Masih ada 2 bait lagi. Jadi walaupun hidup kita 1000 tahun, kalau kita tidak sembahyang gak ada gunanya, ya. Sebanyak harta apapun yang kita miliki hari ini, kalau kita tidak sembahyang gak ada gunanya. Walaupun rumah mewah yang kita tempatin hari ini, kalau kita tidak sembahyang gak ada gunanya. Justru nanti itu yang akan menjadi pemberat dosa-dosa kita. Karena setiap harta yang kita punya, setiap maksiat yang kita lakukan, setiap dosa yang kita perbuat, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salatlah, Salat. Mudah-mudahan dengan kita rajin salat, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat yang 5 waktu kita laksanakan, ditambah dengan duha, ditambah dengan tahajud, maka atau ditambah dengan salat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah kita laksanakan, mudah-mudahan wasilah nanti ibadah yang kita lakukan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar dari 3 bencana di dunia, 3 bencana sakaratul maut, 3 bencana di alam kubur, dan 3 bencana nanti di yaumil akhir. Dan Allah mautkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan nanti kelak di yaumil akhir kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di surganya Allah dalam bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang siddiqin wasuhadai wassalihin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.